wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Leli Nifsi Setiana, SPD, MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Audia Rizky Kavivi, nomor induk mahasiswa 3040210210057 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, akan memaparkan presentasi yang merupakan bentuk pemenuhan tugas bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang sistematika proposal penelitian. Proposal penelitian adalah salah satu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademisi. Tujuan proposal penelitian adalah untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Ada 4 jenis proposal penelitian berdasarkan isinya, yaitu yang pertama, proposal penelitian kajian pustaka adalah penelitian yang merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku artikel ilmiah dan data relevan lainnya yang mendukung judul penelitian. Proposal penelitian kajian pustaka berisikan langkah-langkah konseptual pemecahan suatu masalah penelitian tanpa adanya praktikum. Yang kedua, proposal penelitian pengembangan adalah proposal penelitian yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Proposal pengembangan mengembangkan ilmu yang sudah ada, menerapkannya, dan mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam penerapannya. Yang ketiga adalah proposal penelitian kualitatif, adalah proposal penelitian yang berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami keyakinan, pengalaman, sikap, perilaku, dan interaksi manusia dengan pendekatan individual dengan data non-numerik. Yang keempat, proposal penelitian kuantitatif adalah proposal penelitian berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Penelitian kualitatif memiliki kerangka teori yang jelas, pengambilan data bersifat numerik, dan analisis data dengan literatur yang sudah pasti. Selanjutnya adalah sistematika penulisan proposal penelitian. Yang pertama adalah judul. Yang kedua, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Selanjutnya bab 3 kerangka konsep dan metode penelitian yang berisi kerangka konsep, metode penelitian atau rancangan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka lampiran. Dengan penjelasan, judul adalah isi penelitian yang berisi konsep atau hubungan antar konsep yang mendeskripsikan fenomena masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang diteliti, populasi tempat yang diteliti, dan metode penelitian yang dimuat pada lembar jilid. Judul tidak terbatas jumlah kata, akan tetapi tidak terlalu panjang.
Bab 1. Pendahuluan. Bab pendahuluan berisi penjelasan secara umum masalah bidang yang diteliti dan diuraikan secara singkat, padat, tepat, dan jelas. Latar belakang. Latar belakang berisikan uraian tentang fenomena atau masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang akan diteliti dapat diperoleh dari masalah teoritis atau dari masalah praktis. Menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari masalah bidang studi jika tidak teratasi atau manfaatnya jika masalah teratasi. Menguraikan fakta masalah dari berbagai sumber serta argumentasi tentang pemilihan tema masalah bidang studi yang diteliti. Menjelaskan tentang pembenaran masalah bidang studi tersebut harus dikaji atau dikaji ulang. Menjelaskan cara rasional tentang pendekatan masalah dalam ruang lingkup bidang studi, baik secara wawasan keilmuan terbaru atau keterampilan praktis. Mengargumentasikan ketetapan waktu dan pemilihan tempat yang akan diteliti. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Menggunakan kalimat tanya yang mencerminkan masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang akan diteliti secara jelas, lugas, nyata, dan relevan. Mengandung masalah dalam ruang lingkup bidang studi baik secara teoritis maupun praktis. Berpijak pada teori bidang studi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu dan kegunaan yang diperoleh dari masalah bidang studi yang diteliti. Yang kedua adalah tujuan khusus, berisi tentang uraian secara khusus hal-hal yang diukur, diamati, dinilai, atau diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis berisi tentang manfaat keilmuan yang dapat dicapai dari masalah bidang studi yang diteliti. Yang kedua adalah manfaat praktis berisi manfaat yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang teori berhubungan dengan topik atau masalah penelitian. Tinjauan pustaka dapat berasal dari buku atau publikasi yang dianggap relevan, meliputi peneliti yang pernah membahas atau meneliti topik atau masalah tersebut, tempat penelitian tersebut dilakukan, unit dari ruang lingkup di bidang studi yang diteliti, cara pendekatan dan analisis penelitian tersebut, isi simpulan penelitian tersebut, kritikan atau kelemahan penelitian tersebut yang menimbulkan keinginan untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian bersifat relevan, aktual atau terbaru, evidence based, serta merupakan fenomena atau fakta. Teori yang dikumpulkan melalui kajian kritis, bukan hanya pendapat pakar saja.
Yang kedua adalah kerangka pemikiran. Berisikan rangkaian pemikiran peneliti untuk menjawab rumusan masalah dari hasil kajian pustaka terkini. Selanjutnya, bab 3, kerangka konsep dan metode penelitian. Kerangka konsep merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep atau terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian berisikan pemilihan pendekatan atau cara penelitian yang akan digunakan dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang akan diteliti dan jenis informasi yang dibutuhkan, meliputi menentukan dan menguraikan struktur penelitian yang meliputi operasionalisasi variabel dan model, strategi penelitian yang termasuk di dalamnya populasi, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis serta penelitian. Selanjutnya, rancangan penelitian berupa observasional. Yang pertama, rancangan penelitian berupa rancangan kuantitatif dengan metode potong lintang, dan observasional yaitu laporan kasus, seri kasus, dan survei. Yang kedua, identifikasi variabel, yaitu variabel bebas, variabel tergantung, variabel perancu, definisi operasional. Yang ketiga, cara kerja dan teknik pengumpulan data. Yang keempat, rancangan analisis. Yang kelima, tempat dan waktu penelitian. Yang terakhir adalah daftar pustaka, berisi daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dalam penulisan penelitian. Penulisan daftar pustaka merujuk pada gaya atau style. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.